dia kayaknya nggak mau ada anak ini ya, karena dari awal aku disuruh, aduh aku kalau soal anak kayaknya nggak bisa deh. Minta tolong lah dikasih efek jerah buat laki-laki kayak gini gitu. Jangan perempuan tuh dianggap sampah, udah diambil terus dibuang gitu aja. Mirna adalah satu dari ribuan wanita yang terjebak dalam pernikahan toksik. Berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia bareng laki-laki yang ia pacari selama 4 tahun, Mirna malah jadi korban kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Pacaran sih udah ketahuan. Dari awal sebenarnya udah ketahuan. Awal-awal cuman masih emosi, kayak berkata kasar gitu. Tapi lama-lama tahun kedua udah mulai main fisik. Karena dia kayak, ya gara-gara lu gue kayak gini, gara-gara lu gue nyakek lu sih nggak bisa diem gitu. Lu tuh coba diem dulu, gue kalau lagi marah tuh lu diem dulu. Kebanyakan ini sih mulut aja dia. Cuman sekalinya ya parah sih, sampai nyekek gitu. Aku sempet putus. Pertama nikah, udah mau nikah nih aku. Terus putus. Pas putus, aku dapat kabar dia tuh kayak stres gitu. Jadi aku kayak, yaudah deh balik lagi. Pas aku nyampe rumahnya udah iya banyak botol minum-minuman. Jadi aku mikirnya ya kasihannya dia gitu ditinggalin sama aku. Di akhirnya aku balik lagi. Pasti ada lah manis-manis awal. Jadi sebelumnya kan aku putus nih dari mantan aku yang dulu. Dapat dia, aku ngerasanya aku nggak dapat perlaku ini nih dari mantan aku sebelumnya, makanya aku mau sama dia. Tapi ternyata kayaknya itu emang cuman buat pancingan biar aku mau aja deh. Pas nikah sih, menurut aku udah mulai kelihatan aslinya. Kayak dia minum-minum, itu baru kelihatan. Setelah menikah, aku selalu sering ditinggal kalau malam. Dia nongkrong keluar, pulang-pulang subuh, hampir tiap hari. Kalau udah main game kalah, emosi. Aku udah mulai kayak, takut nih, karena mau kita ngomong apa juga dia marah. Selama menikah, suami Mirna gak pernah kasih nafkah. Kerjanya cuma main game online tanpa menghasilkan sepeser uang pun. Waktu nikah itu aku maksa dia buat jualan ini, donat. Awalnya nggak mau, karena ya kita kan butuh uang, apalagi aku lagi hamil kan kondisinya. Faktor ekonomi yang kurang sampai kebiasaan buruk suami mengonsumsi alkohol jadi pemicu KDRT yang dialami Mirna. Kayak nyekek, kayak nepas tapi tuh kenceng, kan tenaga laki-laki sama perempuan beda ya. Sakit juga kalau dia nepas gitu. Sempat mau ini sih, udah kayak kepel tangan, aku lawan kayak, lu mau nonjok gue, tonjok aja nih sekarang gitu. Langsung diem. Setelah itu dia kayak cerita, ya lu sih lagian kayak gini, jadi selalu menyalahkan diri aku. Ya aku ngerasanya juga, oh iya kali gue yang salah gitu. Jadi emang dia kayaknya nggak mau ada anak ini ya, karena dari awal aku disuruh, aduh aku kalau soal anak kayaknya nggak bisa deh. Sebenarnya kalau dia nggak menyentuh anak aku, mungkin aku masih bertahan ya, karena kan emang dari zaman pacaran aku selalu bertahan sih sama dia. Aku posisinya lagi gendong anak, didorong. Berarti waktu itu didorong terus ya? Mau 2 bulan. Ya aku ngejaga, pas didorong aku peluk anak aku jaga. Cuman indong sih, badannya merah-merah karena kan didorong. Sejak KDRT si suami melibatkan anak, Mirna gak tinggal diam. Ia berusaha mencari keadilan dengan menghubungi Komnas Perempuan, tapi belum direspons karena antrian aduan yang panjang. Selalu diusir. Karena aku pengen hak aku balik aja sih. Soalnya barang-barang aku masih di dia. Pas aku mau ambil dia ngelarang aku. Harus bayar dulu katanya. Kayak apa misalnya contohnya? Kasur, kompor, banyak sih perintilan-perintilan. Sedih sih. Cuman ya nggak bisa apa-apa, mau bagaimana. Melapor sih aku sendiri ya. Karena orang tua awalnya masih kayak berpikir, udah sih kasihan anak gitu. Karena mereka kan nggak tahu ya cerita awalnya. Aku sering di KDRT, aku disuruh aborsi gitu, mereka nggak tahu. Aku cuma lapor disuruh isi data gitu-gitu doang sih, di WhatsApp aku chat.
Terus aku tanya, ini gimana ya prosesnya, masih di proses, udah gitu-gitu doang sih. Mulai tanya-tanya. Jadi kemarin aku ke pengadilan agama, aku tanya aku harus apa nih kayak gini. Terus responnya mereka, ya kamu harus pisah dulu aja selama 6 bulan, nanti balik lagi ke sini gitu. Jadi awalnya itu ke-trigger gara-gara dia ketahuan bohong gitu. Setelah 4 bulan nikah. Kan dia itu awalnya nggak nafkahin saya sama sekali kan. Terus katanya karena uangnya itu untuk bayar hutang pernikahan. Akhirnya ya saya cari tahu ternyata dia itu sebenarnya punya uang tapi dibuat kesenangannya sendiri gitu, kayak beli rokok atau nggak upgrade laptopnya dia, spare part laptopnya dia gitu. Selain gak menafkahi, mantan suami Lisa diduga menganut ajaran agama yang menyimpang. Ajarannya itu sering jadi alasan untuk berbuat semena-mena. Karena dia ini sering ketahuan bohong gitu kan, jadi saya tanya, kenapa kok bohong terus gitu loh? Bukannya kalau di Al-Quran itu bohong itu dosa ya? Terus dia jawabnya, enggak, bohong saya tuh nggak berdosa karena saya itu sedang bertakiyah. Jadi ya pokoknya kayak menyimpang gitu deh ajaran agamanya. Ya jadi karena ajarannya menyimpang terus kan sama saya debat terus. Jadi itu ujung-ujungnya saya pernah dikatain kayak wanita durhaka, istri durhaka, penghuni neraka gitu-gitu. Lisa akhirnya mantap untuk berpisah saat tengah mengandung 6 bulan. Pelan-pelan ia berjuang untuk bangkit dengan dukungan orang terdekat dan bantuan psikolog. Ya, perempuan sering banget jadi korban KDRT. Kasus KDRT ternyata bagaikan fenomena gunung es. Data dari Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga mitranya menunjukkan kasus kekerasan terhadap istri menduduki jumlah tertinggi. Sebanyak 674 kasus di Komnas Perempuan, sedangkan di lembaga layanan sebanyak 1.573 kasus. Sementara itu, Polri dan Kementerian PPPA sama-sama mencatat kasus KDRT di Indonesia naik terus dari tahun ke tahun. Dari segi psikologis, rentetan peristiwa ini merupakan fenomena femisida, yang berarti pembunuhan atau kekerasan pada perempuan akibat kebencian terhadap perempuan. Salah satu pemicunya adalah budaya patriarki. Kalau kita lihat ya, beberapa faktor terjadinya femisida itu adalah ekonomi. Bisa kita katakan adalah menengah ke bawah atau kemiskinan ya, bisa kita sebutnya. Karena kan angka kemiskinan di Indonesia bisa kita katakan sangat tinggi. Pengangguran, terus lapangan pekerjaan yang semakin mengerucut, semakin kecil gitu ya. Terus kesempatan untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan itu juga sempit gitu, dan masih ada stigma patriarki gitu. Jadi laki-laki yang mencari nafkah, perempuan ya di rumah. Itu tuh masih beberapa budaya masih menerapkan itu, sehingga adanya ketidakberdayaan dari diri perempuan. Contohnya nih, kalau kita belum nikah, kita pacaran, kita naik mobil bareng sama dia, kesenggol dikit dia tuh kayak ngomel. Ya mungkin kita bisa memahami, kayaknya dia lagi capek deh, belum tidur 2 hari deh. Sesekali oke. Tapi setiap jalan dia seperti itu sebenarnya warning sih, alarm sendiri ya. Nah nanti kan kita yang punya badan mikir dong, menganalisa, kira-kira saya bisa sanggup nggak ya hidup selamanya dengan orang seperti ini gitu. Gak banyak korban KDRT yang berani speak up. Sekalinya berani bicara, korban yang psikisnya lagi terluka justru harus berurusan dengan sejumlah birokrasi yang rumit. Banyak korban KDRT yang berharap agar pemerintah lebih mudah dijangkau, sehingga mereka merasa dilindungi oleh negara. Ada nggak sih kayak undang-undang buat nolongin perempuan-perempuan kayak aku kayak gini gitu? Kayak banyak kan laki-laki yang punya anak terus udah lepas tanggung jawab gitu aja, nggak nafkahin anaknya. Maksud aku minta tolong lah dikasih efek jerah buat laki-laki kayak gini gitu. Jangan perempuan tuh dianggap sampah, udah diambil terus dibuang gitu aja. Terus anak juga kan butuh nafkah lahir batin ya, sosok orang tua juga gitu kan.
Jadi maksud aku ya pemerintah harus aware sama ini juga sih.